Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat karunia dan nikmatnya kita bisa berkumpul kembali dalam kajian Sahih Bukhari sore hari ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Juga tidak lupa selawat serta salam kita selalu curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga sampai kepada kita sebagai umat yang jannah. Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian Sahih Bukhari Kamis sore hari ini. Insyaallah susunan kegiatan hari ini yaitu pembukaan, kemudian langsung ke materian oleh Bapak Elan Sumarna, kemudian sesi diskusi atau tanya jawab, dan terakhir itu penutup. Baik, kita buka kajian sore hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa membuang waktu lagi, langsung ke sesi selanjutnya, yaitu pematerian yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Elan Sumarna. Kepada Bapak Elan Sumarna, Dr. Bupati, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada aral yang melintang setelah minggu kemarin begitu banyak kendala sehingga tidak sempat kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan mulai saat ini Allah memberikan kelancaran kepada kita. Hadirin sekalian, sebagaimana tadi di muka disampaikan, saya memberikan nasihat kepada diri saya sendiri untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian dan
dengan takwa sebenar-benarnya dan jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Nasihat ini tentu usikum wa iya ya. Dinasihatkan kepada hadirin jamaah rahimahullah, demikian juga kepada saya sendiri. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga memberikan ketegasannya dengan mengatakan ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah menciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian mengembangkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Karena itu wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta dan saling berkasih sayang. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas kalian Maha mengawasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan membereskan amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, sungguh dia mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin sekalian, semoga ayat-ayat yang disampaikan tadi memberikan nasihat, memberikan kesejukan dan sekaligus nasihat buat kita semua untuk tetap bersikukuh dalam akidah yang benar, dalam pemahaman yang sahih begitu. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengusap sepatu ketika berwudu. Adapun bab yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari adalah seperti yang tertera, ini ada bab ghusl rijlain. Jadi ini judul aslinya ini bab ghusl rijlain, yaitu bab membasuh dua kaki fina lain ketika kita tengah memakai sandal, gitu ya. Wala yamsahu, dan tidak mengusapnya alana lain di atas sandal tersebut. Nah, jadi Imam Bukhari membuat bab tersendiri tentang bagaimana persoalan mengusap kaki, bagaimana membasuh kaki pada saat kita tengah bersandal, begitu. Hadis sekalian, hadisnya nomor 166. Coba kita baca. Hadatsana Abdullah bin Yusuf. Nah ini ya, hadatsana Abdullah bin Yusuf artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Nah, Abdullah bin Yusuf. Ini hadis sekalian, bagi mereka yang baru bergabung, kita sampaikan bahwa kajian hadis dengan kajian Al-Quran berbeda. Kalau kajian Al-Quran kita tidak menemukan rawi dan sanad, kita langsung dihadapkan kepada teks Al-Quran itu sendiri. Sementara kajian hadis, sebelum sampai kepada teksnya, kepada teks hadis, kita dihadapkan dulu kepada rawi dan sanad. Nah, yang kita baca sekarang ini adalah sanadnya atau rawinya.
Nah, jadi di sini hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Abdullah bin Yusuf. Berarti Abdullah bin Yusuf ini adalah gurunya daripada Imam Bukhari. Jadi nak di sini hadis kalian adalah Imam Bukhari maksudnya. Nah, qala berkata itu siapa? Abdullah bin Yusuf. Dalam rangka apa Abdullah bin Yusuf berkata? Itu dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari dengan mengatakan akhbarona telah mengabarkan kepada kami siapa? Malik. Berarti Malik ini adalah guru Imam Bukhari. Jadi Malik ini gurunya daripada Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf gurunya Imam Bukhari. Nah, Imam Malik mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari Sa'id al-Mikburi. Sa'id al-Makburi atau Sa'id al-Mikburi. Ya, ada yang membacanya Makburi, ada yang membacanya Mikburi. Dari Sa'id al-Makburi. Sa'id al-Makburi ini mendapatkan hadis dari siapa? Dari Ubaid bin Juraid. Dari Ubaid bin Juraid. Nah, Ubaid bin Juraid annahu beliau qala berkata. Nah, annahu beliau berkata. Nah, jadi apa katanya? Berkata li Abdullah bin Umar. Li Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Umar. Nah, berkatanya Ibnu Juraid ini berkata kepada Abdullah bin Umar. Nah, begitu. Ya. Nah, yang jadi sanad itu hadirin sekalian adalah pertama adalah Abdullah bin Yusuf. Nah, ini sanad pertama. Sanad itu artinya sandaran atau referensi. Sandaran atau referensi. Tidak ubahnya kalau kita mengumumkan sesuatu di depan kelas, misal, atau kita mengumumkan di depan halayak, pengumuman, wahai hadirin, telah terjadi A, B, dan C. Nah, orang yang mengumumkan itu mendapatkan berita itu dari siapa, dari siapa. Nah, siapa yang jadi sandaran orang yang mengumumkan tadi itu dikatakan sanad. Nah, jadi sanad itu sandaran. Nah, sandaran pertama Imam Bukhari adalah Abdullah bin Yusuf. Sementara Abdullah bin Yusuf menyandarkan kepada sandaran kedua itu Malik yang dari gurunya. Malik menyandarkan kepada Sa'id al-Makburi. Sa'id al-Makburi menyandarkan kepada Abdullah bin Juraid. Nah, Abdullah bin Juraid yang jumpa dengan Abdullah bin Umar sebagai sandaran yang terakhir. Di sandaran atau sanad yang terakhir itu adalah Abdullah bin Umar. Abdullah putranya Umar. Sekaligus Abdullah bin Umar ini sebagai rawi pertama. Jadi kalau bicara sanad itu dimulainya dari Imam Bukhari panahnya sampai kepada Abdullah bin Umar. Tetapi kalau bicara rawi, maka rawi pertama itulah sahabat. Dalam hal ini Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada Ubaid bin Juraid. Ubaid bin Juraid meriwayatkan kepada Sa'id al-Makburi. Sa'id al-Makburi meriwayatkan kepada Malik. Malik meriwayatkan kepada Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menuliskannya dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, begitu. Itu yang disebut dengan sanad atau rawi. Jadi kalau sanad itu dari Imam Bukhari menuju kepada sahabat, sementara riwayat atau rawi dari sahabat menuju kepada Imam Bukhari. Nah, begitu. Baik, itu hadirin sekalian, barangkali mengingatkan kepada mereka yang sudah sering ya
mengikuti kajian ini, dan bagi mereka yang baru kita ulangi lagi. Nah, kita mulai lagi. An Ubaid bin Juraid dari Ibnu Juraid, annahu bahwa beliau qala berkata. Kepada siapa? Li Abdullah bin Umar, kepada Abdullah bin Umar. Apa katanya? Nah, ini perkataan Ibnu Juraid kepada Abdullah bin Umar. Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Ini nama kunyah daripada Ibnu Umar, ya. Nama kunyah itu karena si A itu punya anak pertama yang laki-laki atau anak kedua yang laki-laki. Pokoknya punya anak yang pertama tapi laki-laki. Misal namanya siapa, maka dikaitkannya kepada anak itu tadi. Misal Muhammad, jadi Abu Muhammad. Mahmud, jadi Abu Mahmud, dan sebagainya. Nah, jadi nama kunyah daripada Abdullah bin Umar ini adalah Abdurrahman. Makanya dikatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Nah, ro'aituka, aku pernah melihatmu, tasna'u, berbuat arba'an, 4 perkara, berbuat 4 perkara, ya. Jadi, wahai Abu Abdurrahman, saya melihatmu melakukan 4 perkara. Lam aro, yang tidak pernah aku lihat, ahadan, seorang pun. Lam aro, yang tidak pernah kulihat seorang pun, min ashabika, dari para sahabatmu, yasna'uha, melakukan itu. Nah, begitu. Jadi kata Ibnu Juraid kepada Ibnu Umar, wahai Abu Abdurrahman, aku pernah melihatmu 4 perkara yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabatmu. Begitu. Kemudian Ibnu Umar menjawab, wa ma hiya ya bana Juraid, apa itu Ibnu Juraid? Kata Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar berkata, kemudian Ibnu Juraid berkata, ro'aituka, aku pernah melihatmu, ya. Ro'aituka, aku pernah melihatmu, la tamassu, tidak menyentuh, minal arkan, dari rukun-rukun, yang ada di Ka'bah, ya, rukun-rukun ilal yamaniyain, kecuali 2 rukun Yamani. Nah, kecuali 2 rukun Yamani. Jadi kata Ibnu Juraid, wahai Ibnu Umar atau wahai Abu Abdurrahman, saya melihatmu, engkau tidak menyentuh rukun-rukun di sekitar Ka'bah. Ya, rukun-rukun di sekitar Ka'bah, kita tahu di Ka'bah itu ada Hijr Ismail, ya, dan lain sebagainya. Ada 4 tembok, ya, ada 4 tembok. Ada 4 tembok. Ada 4 tembok. Ada 4 tembok yang mengitari Ka'bah itu, 2 di utara, ya, dan 2 lagi di sebelahnya, gitu ya. Nah, tetapi Rasulullah tidak menyentuh rukun itu kecuali ilal yamaniyain, kecuali 2 rukun Yaman, ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, waro'aituka, aku pun juga melihat engkau talbasu, memakai an-ni'al, sandal asibtiyah. Nih,
Jadi kata Ibnu Jurayj, aku pun melihat engkau mengenakan sandal Sibtiyah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, wa ra'aituka, aku pun melihat tasna'u, engkau melakukan bisufro, yaitu bisufro itu mencelup pakaian dengan warna kuning. Ini yang keberapa? Yang ketiga ya. Dan yang keempat, ra'aituka, aku pun melihat engkau, pernah melihat engkau, idza kunta bi Makkah, saat engkau ada di Mekah, ahalla, yaitu pada saat bertalbiyah annasu, orang-orang, ya, idza ra'awul hilal, itu pada saat muncul hilal. Muncul hilal itu muncul hilal Dzulhijjah, ya, pada saat tanggal 1 Dzulhijjah orang-orang sudah bertalbiyah gitu di Mekah. Tetapi bagaimana Ibnu Umar? Walam tuhila, tetapi engkau tidak bertalbiyah. Anta, itu engkau hatta kana yaumut tarwiyah, kecuali pada saat hari tarwiyah, begitu. Jadi ada 4 hal yang ditanyakan Ibnu Jurayj. Yang 4 hal ini dilakukan oleh Ibnu Umar, sementara sahabat lainnya melakukan semua itu, sementara Ibnu Umar tidak melakukan yang 4 hal tadi. Maka ditanyakan, ya, itu yang pertama, bahwa Ibnu Umar tidak pernah menyentuh rukun-rukun Ka'bah kecuali 2 rukun Yamanain, ya, 2 rukun Yamani, gitu. Yang pertama. Yang kedua, Ibnu Umar mengenakan sendal Sibtiyah. Yang ketiga, Ibnu Umar mencelup pakaiannya dengan warna kuning. Dan yang keempat, Ibnu Umar tidak bertalbiyah pada saat hilal, pada saat tanggal 1 Dzulhijjah. Tetapi Ibnu Umar bertalbiyahnya pada hari tarwiyah. Nah, begitu. Nah, apa jawaban Ibnu Umar? Qala, berkata Abdullah bin Umar berkata, menjawab pertanyaan Ibnu Jurayj tadi. Kata beliau, amal arkan, adapun persoalan rukun-rukun yang ada di Ka'bah tadi, fa ini sesungguhnya aku ini tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak melihat Rasulullah SAW yamassu, menyentuh, ilal yamaniyain, kecuali 2 rukun Yamani. Nah, jadi kenapa Ibnu Umar itu tidak menyentuh kecuali menyentuh 2 rukun Yamanain tadi? Karena memang Rasulullah juga tidak menyentuh kecuali 2 rukun Yamanain tadi. Ya, nanti dijelaskan pada bab penjelasan. Wa aman ni'al, adapun persoalan sendal Sibtiyah, fa ini sesungguhnya aku ini ro'aitu, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yalbasun na'la, mengenakan sendal allati, yang laisa fiha sya'run, yang tidak berbulu. Nah, jadi kata Ibnu Umar, adapun persoalan sendal Sibtiyah itu, aku melihat Rasulullah mengenakan sendal yang tidak berbulu. Apa itu sendal Sibtiyah? Sendal Sibtiyah itu adalah sandal yang terbuat dari kulit yang disamak, sehingga tidak berbulu. Jadi dari kulit binatang, ya, dari kulit unta, itu dijadikan sendal. Nah, supaya tidak berbulu disamak, begitu ya. Nah, itu alasan kenapa Ibnu Umar mengenakan sendal Sibtiyah. Nah, kemudian
wa yatawaddau, dan beliau berwudu fiha dengan menggunakan sendal tadi. Nah, oleh karena itulah fa'ana maka aku ini, kata Ibnu Umar, aku ini fa'amal ihlal, adapun persoalan talbiyah tadi, kenapa Ibnu Umar tidak bertalbiyah pada saat hilal, pada saat muncul hilal pada bulan Zulhijjah ya. Fa ini, kata Ibnu Umar, aku ini lam aro, tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhilu bertalbiyah hatta tanbai sabihi, sampai sudah siap rohilatuhu, itu kendaraan. Nah, begitu. Nah, jadi itu alasan kenapa Ibnu Umar melakukan semua itu sementara para sahabatnya tidak melakukan. Nah, hadirin sekalian bisa memfoto terjemahan bebasnya ini di sini ya, terjemahan bebasnya, atau mereka yang sudah bergabung ke grup insya Allah bisa dapat kiriman, atau mereka yang hadirin yang belum bergabung ke grup boleh mengontak panitia untuk mendapatkan kiriman ya, seperti yang ada dalam flyer atau dalam pamflet itu ada nomor kontak gitu. Minta saja ke beliau ya. Nah, hadirin sekalian, ini terjemahannya ya, terjemahannya ini. Kemudian kita lihat penjelasan hadisnya. Hadirin sekalian, hadis ini sebenarnya menjelaskan tentang karakteristik mereka yang beriman. Nah, dalam hal ini diwakili oleh siapa? Diwakili oleh Ibnu Umar. Nah, diwakili oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah wakil daripada mereka yang berilmu. Prototipe mereka yang berilmu. Nah, kemudian karakteristik mereka yang berilmu, bahwa mereka orang yang berilmu itu haruslah berlapang dada jika ada seseorang yang bertanya tentang mengapa ia melakukan sesuatu sementara yang lain tidak. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kata Ibnu Jurayj, wahai Ibnu Umar atau wahai Abu Abdurrahman, saya melihat engkau melakukan 4 perkara sementara sahabat-sahabatmu tidak melakukannya. Nah, begitu. Nah, mendengar pertanyaan itu, Ibnu Umar menjelaskan dengan baik ya. Nah, sikap lapang dada daripada seorang yang berilmu itulah yang dicontohkan oleh Ibnu Umar kepada kita ya. Nah, namun yang harus kita ketahui, hadirin sekalian, ketika orang itu bertanya kepada orang yang berilmu tadi, ada 2 hal yang patut kita perhatikan, bahwa yang pertama, kita harus sabar atas gangguan orang lain. Nah, jadi maksudnya seorang yang berilmu itu hendaklah dia bersabar, sebab orang lain itu tidak sama. Dia bertanya itu ada yang motifnya lain. Motifnya karena ingin mengganggu dan lain sebagainya ya, paling tidak ingin mencoba menguji, nah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu seorang yang berilmu harus bersabar atas gangguan itu. Nah, yang kedua, orang yang bertanya itu justru dia menunjukkan kecintaan kepada kita. Nah, ini dia ada 2 hal. Makanya intinya kita harus berlapang dada. Orang yang berilmu itu hendaklah berlapang dada atas realita apa saja yang terjadi ketika kita menyampaikan sesuatu. Nah, begitu ya. Hal ini seperti yang dialami oleh Ibnu Umar ketika ditanya oleh Ibnu Jurayj tadi. Tentu saja Ibnu Jurayj berdasarkan kecintaan kepada Ibnu Umar sebagai seorang sahabat terdekat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin sekalian, dalam hal bahwa Ibnu Umar mengingkari untuk tidak menyentuh dua rukun di Ka'bah, ya. Nah, namanya rukun Syami dan Ghorbi. Nah, rukun Syami dan Ghorbi. Kenapa begitu? Kenapa Ibnu Umar tidak menyentuhnya? Karena Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh dua rukun tadi. Nah, rukun di sini maksudnya hijar, batu yang dibangun, ya. Nah, dua rukun tadi itu tidak pernah disentuh oleh Rasulullah SAW. Nah, kenapa Rasulullah tidak menyentuhnya? Karena kedua rukun tadi itu pertama berada di luar area Ka'bah, ya, dan kedua juga dua rukun tadi memang bukan fondasi daripada Ka'bah, gitu ya, bukan fondasi daripada Ka'bah. Nah, jadi pada waktu Quraisy dulu memugar sebelum Rasulullah lahir, ketika Quraisy memugar Ka'bah, itu kehabisan material, sehingga yang dibangunnya adalah fondasi yang lain, dan fondasi daripada yang tegak padanya rukun Syami dan Ghorbi itu tidak dibangun karena kehabisan material saat itu. Nah, itu tidak disentuh oleh Rasulullah dengan alasan tadi, ya. Nah, yang ketiga, hadirin sekalian, perkataan aku lihat engkau, ya, memakai sandal asibtiah. Nah, soal sandal asibtiah tadi, ya, kata Ibnu Jurayj, wahai Abu Abdurrahman, aku lihat engkau memakai sandal asibtiah. Nah, sandal asibtiah itu seperti yang sampaikan tadi adalah sandal yang memiliki sibtah. Itu kulit yang telah disamak sehingga tidak berbulu, ya. Nah, Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah dahulu juga memakai sandal ini. Jadi karena saking cintanya kepada Rasulullah, Ibnu Umar pun juga melakukannya. Nah, yang keempat, tentang mencelup dengan warna kuning, mencelup pakaian dengan warna kuning. Nah, ini para ulama berbeda pendapat, hadirin sekalian. Ya, di antara mereka ada yang mengharamkannya dan ada pula yang memakruhkannya. Tentang warna kuning ini. Kenapa ada ulama yang mengharamkannya? Ya, karena warna kuning, bahkan wangi-wangian yang dipakai Ibnu Umar saat itu, ya, itu diharamkan oleh para ulama karena itu pakaian wanita. Ya, warna kuning itu adalah ciri wanita. Nah, dan demikian juga wangi-wangian, itulah pakaian wanita. Sehingga sebagian ulama mengharamkannya karena ada sabda Nabi yang mengatakan bahwa Allah melaknat orang laki-laki mengenakan pakaian-pakaian wanita. Nah, begitu. Dan ada yang memakruhkannya. Nah, sama ini yang pertengahan yang memakruhkan. Nah, namun ada juga yang membolehkannya sebagaimana dalam hadis di atas, hadis Ibnu Umar ini, Ibnu Umar mengenakan warna kuning dan mengatakan bahwa Rasulullah juga mengenakan mencelup dengan warna kuning. Sehingga hadis ini menjadi dalil bagi ulama yang membolehkannya. Nah, jadi di sini hadirin sekalian, persoalan warna kuning dan ja'faron, nanti dalam hadis lain ada ja'faron, yaitu wangi-wangian yang sering digunakan oleh wanita, itu kenapa diharamkan dan dimakruhkan oleh sebagian ulama? Karena itu adalah pakaian yang sering dikenakan oleh wanita. Dan Rasulullah tentu tidak menyukai kalau terjadi kalau seorang laki-laki mengenakan pakaian wanita, ya. Nah, namun ada juga ulama yang membolehkannya. Tetapi ulama yang membolehkannya juga memberikan syarat, yaitu harus dikenakan oleh muhrimnya. Harus dikenakan oleh muhrimnya. Nah, karena pertama itu adalah pakaian wanita, ya warna kuning itu ciri wanita, dan ja'faron itu
wangi-wangian yang dikenakan oleh wanita. Jadi persoalannya ketika muhrimnya mengenakan pakaian seperti itu, no problem, tidak ada masalah. Ya, sebab dia berada di sekitar muhrimnya begitu. Tetapi kalau orang lain yang bukan muhrimnya mengenakan pakaian itu tentu menarik syahwat yang bukan mahramnya. Nah, oleh karena itu bagi ulama yang membolehkannya katanya asal dikenakan oleh muhrim. Nah, itu syaratnya. Nah, hadirin sekalian, soal warna kuning itu ya juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah 69. Begitu ya. Nah, di sini Allah berfirman, qalu, mereka berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbaka. Coba engkau Musa berdoa kepada Tuhanmu untuk kami. Yubayyilana, agar Allah menjelaskan kepada kami ma launuha, apa warna sapi betina tadi. Ya. Nah, ini tentang sapi betina itu ya. Nah, qala, kemudian Musa berkata, innahu, Allah berkata, Allah berfirman, innahu, sesungguhnya sapi itu, innahu, qala, kemudian Musa berkata, innahu, sesungguhnya Allah yaqul berfirman, innaha, sesungguhnya sapi betina tadi adalah baqaratun safra, adalah sapi betina yang berwarna kuning. Faqi'ul launaha, ya, yang berwarna kuning, yang sangat, yang kuningnya begitu itu ya, tasuru linnadirin, yang memberikan keindahan, memberikan kenyamanan bagi mereka yang melihatnya. Nah, jadi dalam ayat ini dijelaskan kenapa Bani Israel sampai hampir saja tidak menyembelih sapi betina ya yang disyaratkan. Itu karena warnanya kuning. Warnanya kuning, sehingga karena kuningnya kuning begitu menawan, sampai-sampai Bani Israel sulit untuk menyembelih sapi betina tadi. Nah, ini soal warna kuning tadi ya. Nah, begitu, jadi bisa melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Kemudian yang kelima, hadirin sekalian, soal mengumandangkan talbiyah pada hari tarwiyah adalah dalam hal ketika beliau telah menyiapkan kendaraannya. Jadi kenapa Ibnu Umar itu tidak mengumandangkan talbiyah waktu di Mekah ya. Sementara orang-orang ketika hilal tiba, tanggal 1 Zulhijjah tiba, langsung bertalbiyah, labaik Allahumma labaik ya. Ibnu Umar tidak begitu. Ibnu Umar tidak. Beliau mengumandangkan talbiyah ketika kendaraannya sudah siap. Nah, hal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal yang keenam, hadirin sekalian, yaitu perihal mengusap kaki yang bersandal, yang jadi persoalan dalam bahasan kita. Yang tadi itu penjelasan yang terkait ya, karena hadis mengungkapnya, sehingga kita menjelaskan. Hadirin sekalian, perihal mengusap kaki yang bersandal dalam berwudu sebenarnya dibolehkan. Walaupun dalam judul bab tadi itu Imam Bukhari condong untuk tidak membolehkan. Namun kalau kita teliti lebih jauh, ya, mengusap kaki yang bersandal dalam berwudu adalah dibolehkan. Maksudnya mengusap bagian atas kaki ya, bukan bagian atas sandal, bukan bagian bawah sandal, bagian atas kaki. Ya. Namun supaya lebih jelasnya,
ini ada pendapat Ibnu Taimiyah yang bagus. Ya. Karena dalam mengusap kaki ini, ya dalam mengusap kaki yang bersandal ini, para ulama memang berbeda pendapat. Begitu. Para ulama berbeda pendapat. Namun coba kita melihat pendapat Ibnu Taimiyah yang sangat bagus, dapat meramu semua pendapat-pendapat tadi. Kata beliau, bahwa kondisi kaki saat berwudu itu memang ada 3 keadaan, yaitu ada yang tertutup oleh sepatu pertama, yang kedua ada yang tertutup saat dia bersandal, dan yang ketiga ada yang terbuka. Nah, begitu ya hadirin sekalian. Jadi ada 3 keadaan kaki saat berwudu, ada yang bersepatu, ada yang bersandal, dan ada yang terbuka. Nah, apabila kondisinya kaki tadi tertutup oleh sepatu, ya, sehingga sulit kita mengalirkan air, ya, sulit kita mengalirkan air, maka dibolehkan untuk mengusapnya. Jadi, ketika kita berwudu, sementara kita bersepatu, gitu ya. Nah, pada saat kita akan membasuh kaki, ya, sampai mata kaki, kita hanya mengusapnya saja bagian atas sepatu, gitu. Kalau kondisi kakinya bersepatu. Nah, tapi kalau kondisi kakinya bersandal, nah kita mengusap kaki kita, bagian atas kaki kita, dan memercikkan air hingga air mengalir ke telapak kaki. Nah, jadi dipercikan air kepada telapak kaki kita sehingga air itu mengalir ke dalamnya. Nah, begitu ya. Dan untuk yang terakhir tentu adalah kaki yang tidak pakai sepatu apalagi bersandal, itu tentu harus dibasuh begitu. Nah, hadirin sekalian, timbul pertanyaan begini. Kapan kita ini berwudu dengan bersepatu atau bersandal, begitu kan? Nah, tentu hadirin sekalian harus tahu ya. Dan memang Rasulullah sangat menyukai kalau berwudu itu kita bersandal atau bersepatu. Kenapa? Karena masjid zaman Nabi, kita ingat kondisi budaya ya zaman Rasulullah SAW, itu masjid pada zaman Nabi itu kan tidak berlantai. Tidak berlantai, bahkan sebagian besar tidak beratap. Atap-atap dari pohon kurma itu hanya pada bagian-bagian sebagian kecil saja. Nah, oleh karena itu ketika hujan tiba, boleh jadi kondisi dalam masjid itu becek. Kondisi dalam masjid itu becek. Sehingga Rasulullah amat menyenangi kalau masuk ke masjid itu bersandal atau bersepatu. Dan wudhunya dalam kondisi seperti itu. Begitu. Nah, berwudhunya dengan mengusap sepatu saja, mengusap bagian atas sepatunya, atau mengusap yang bersandal, mengusap kaki, dan kemudian memercikkan air ke telapak kakinya. Nah, hari ini, hadirin sekalian, kita lihat betapa masjid-masjid itu megah-megah. Berlantai keramik, dan bahkan bagus-bagus lantainya, bahkan lantainya juga ditutupi oleh permadani yang indah, karpet-karpet yang bagus, sehingga sangat tidak layak dan tidak patut kalau kita masuk ke masjid dengan bersepatu atau bersandal. Itu masalahnya. Sehingga sudah benar apa yang kita lakukan, bahwa kita masuk ke masjid dengan membuka sandal, membuka sepatu, dan berwudu dengan membasuh kaki langsung. Nah, jadi sekarang persoalannya kapan kita sholat dengan bersepatu atau bersandal?
Nah, itu dalam perjalanan misal ke hutan, itu pun juga kalau tidak ada alas kaki. Kalau ada alas kaki, ya dibuka saja sepatunya atau sandalnya. Atau dalam kondisi peperangan, sholat khauf misal, tidak mungkin kan seorang tentara Allah itu misal dia berwudu dengan membuka sepatu dan sebagainya, tidak mungkin. Nah, itu sangat menyulitkan. Oleh karena itu, sholatnya langsung di atas, bukan di atas tikar, tetapi di atas rumput-rumput, sehingga tetap bersepatu dan bersandal. Nah, itu saja hadirin sekalian bahasan kita hari ini. Silakan untuk dibuka pertanyaan, Maulana. Baik, ya Bapak, terima kasih. Alhamdulillah, Insya Allah untuk ilmunya itu ya. Nah, ada sedikit mungkin pertanyaan dari audiens Bapak yang baik itu yang hadir di Zoom meeting ini ataupun yang sedang menonton di channel YouTube POV ya. Pertanyaannya terkait tadi karena ini membahas terkait berwudu dengan mengusap sepatu bagian atas sepatu untuk bagaimana jika keadaannya di zaman sekarang, bagaimana kasus jika berwudu dengan menggunakan sepatu itu, apakah sholatnya pun itu harus menggunakan sepatu atau bagaimana gitu Pak? Seperti itu Pak. Ya, baik, ini pertanyaan yang bagus ya, Maulana nih. Alhamdulillah. Jadi memang begitu fleksibel syariah ini ya, fleksibel syariah ini. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, Rasulullah pada intinya sangat menyenangi dan mensunahkan kalau sholat itu pakai sepatu atau pakai sandal. Sholat itu pakai sepatu, pakai sandal. Berhubung masjid zaman Nabi itu lantainya tanah dan batu, padang pasir begitu ya. Nah, jadi masjid zaman Rasul itu lantainya tanah. Jangan dibayangkan masjid zaman Nabi itu seperti masjid zaman kita. Jangan dibayangkan begitu. Nah, di masjid zaman Nabi itu lantainya tanah, kemudian tidak beratap. Atapnya ada tapi sebagian aja, gitu ya. Nah, jadi kalau kita sujud itu, kalau seumpama hujan, ya kehujanan. Dan pada kening kita pasti nempel tanah atau air kalau dalam bahasa Sunda itu cilencang begitu ya. Cilencang itu air bekas air hujan tadi yang tersisa begitu. Nah, itu kondisi pada zaman Nabi. Tapi kan Nabi dan para sahabat walaupun sholat dalam keadaan seperti itu kondisi masjidnya, untuk saat sekarang mungkin tidak nyaman ya. Untuk saat sekarang kita sholat dalam keadaan seperti itu. Kita nyaman sholat di masjid sekarang ini. Tetapi hadirin sekalian, betapa Rasulullah dan para sahabatnya tetap khusyuk dalam kondisi alam seperti itu, kondisi masjid seperti itu ya. Nah, khusyuk saja sholatnya. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari, nah kalau becek dan sebagainya di dalam masjid itu ya, dan makanya Rasul sangat senang kalau kita ini sholat itu bersepatu atau bersandal. Nah, jadi tidak dibuka ketika wudhunya, cukup diusap bagian atasnya saja, bagian punggung, bagian atasnya. Bagi mereka yang bersepatu diusap bagian atasnya, bagian atas kaki, bukan bagian bawah sepatunya, bagian atas kaki. Kemudian tidak dibuka, langsung sholat dalam keadaan bersepatu. Nah, untuk mereka yang bersandal, nah selain diusap bagian atas kaki, juga dipercikan aja, ya, tidak dibasuh, dipercikan aja air sehingga ada air yang mengalir ke telapak kaki. Begitu, ada air yang mengalir ke telapak kaki. Nah, seperti itu hadirin sekalian, kondisi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
boleh jadi kalau hari hujan, kondisi tidak memungkinkan, begitu ya, ada orang yang sholat dalam, tentu Rasulullah sholat di masjid karena rumah Rasul ada di masjid, gitu ya. Nah, jadi kondisi di masjid itu becek dan sebagainya, karena tidak pakai atap. Atapnya sebagian saja dengan pelepah kurma, atap masjid zaman Nabi itu, gitu. Nah, oleh karena itu, kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, kalau kita sholat di masjid, tentu harus dibuka sandalnya, dibuka sepatunya. Nah, kan dan kita kemudian membasuh kaki, ya, berwudu dengan membasuh kaki langsung sampai mata kaki. Nah, kenapa begitu? Karena masjid zaman sekarang itu lantainya sudah bagus, ditambah lagi digelari itu permadani karpet-karpet yang indah dan sebagainya, sehingga tidak layak itu diinjak oleh kaki yang bersepatu. Nah, begitu, atau bersandal. Demikian Maulana. Jazakallah Bapak. Ya, Baik. amin. Ya. Ada sedikit pertanyaan lagi, mungkin ini sempat tadi sudah Bapak bahas, cuman mungkin biar lebih diperjelas terkait pertanyaannya. Jadi penanya pernah membaca terkait hadis yang berbunyi bahwa khuf atau sepatu itu harus menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh. Nah, dilandaskan dari sana, apakah cukup hanya dipercikan atau harus diusap juga? Seperti itu, Pak. Jadi ya, seperti itu. Ya. Nah, ada dua, ya, ini pertanyaan sangat bagus ya. Jadi ada dua alas kaki. Ada sepatu yang menutupi mata kaki. Sepatu yang menutupi mata kaki, dan ada sepatu yang terbuka mata kaki. Nah, tetapi zaman Nabi tentu saja kondisi seperti itu. Nah, kalau sekarang itu memang sepatu itu tidak menutupi mata kaki, ya. Tetapi kalau itu sepatu dan bukan sandal, tetap saja diusap, tidak diperciki, tidak dimasukkan air ke dalam sepatu, tidak, gitu kan? Tidak, diusap saja, gitu ya, diusap saja. Apalagi sekarang kan setiap orang yang bersepatu itu pasti berkaos kaki, kan? Nah, kaos kaki itu adalah perpanjangan daripada sepatu, kan? Kaos kaki itu perpanjangan dari sepatu. Nah, kalaupun tidak berkaos kaki, juga kalau namanya sepatu tidak perlu diperciki air ke dalamnya. Itu tidak perlu diperciki air ke dalamnya. Tetapi tinggal diusap saja bagian atas daripada sepatu tadi. Nah, begitu. Nah, sementara kalaulah terbuka kakinya, ya, hanya bersandal gitu, sehingga kakinya terbuka, ya tinggal diusap bagian atas kaki dan dipercikan air ke dalam ke dalam telapak kaki, begitu. Nah, itu jadi sepanjang itu sepatu, sifatnya, namanya, kalau disebut dengan sandal itu kan kakinya terbuka, ya, terbuka sehingga mudah memasukkan air ke dalam telapak kaki. Tetapi kalau sepatu, walaupun tidak menutupi mata kaki, ya, walaupun tidak menutupi mata kaki, tetap namanya sepatu. Tidak perlu kita memercikan air ke dalamnya, ya. Tetapi tentu saja hadirin sekalian, kita akan sholat dengan berwudu seperti itu, dan kita akan sholat dengan memakai sandal atau sepatu pada saat kita sholat di tempat yang tidak memakai alas sholat, ya, saja. Jadi langsung kita sholat di atas rumput misal, gitu ya, sholat langsung di atas rumput gitu. Nah, jadi kalau ada sajadah, ya tentu dibuka saja, gitu ya, dan kita sholat dengan membuka sepatu atau membuka sandal, ya.
Tetapi tentu saja bagi para tentara ya yang tengah berjihad di jalan Allah itu kan sangat sulit kalau membuka sepatu dan mengenakannya kembali. Nah, ini masalahnya. Ya, sehingga mereka para tentara Allah yang tengah berjihad di jalan Allah itu kalau berwudu caranya begitu, diusap saja bagian atas sepatunya dan dia sholat dengan mengenakan sepatu tadi begitu. Nah, demikian Maulana. Baik, Ya, terima kasih Pak ya. Jadi itulah. meskipun sepatunya tidak menutupi mata kaki, tetap diusap saja ini Pak. Ya, Karena karena itu kalau sendal memang mudah karena terbuka gitu ya. Jadi ya, dicipratkan gitu ya. Baik Bapak, ada satu pertanyaan terakhir mungkin Bapak, ini terkait lebih ke ini apa, lebih ke tata cara sholat Pak. Ke sholatnya ada beberapa kasus terkait jika sholat di masjid-masjid mungkin ya Pak, masjid-masjid ya, yang memang tidak menyediakan gitu ya, tidak menyediakan seperti penutup penutup aurat ke bawah seperti sarung untuk laki-laki. Nah, ada beberapa kasus yang mungkin laki-laki tersebut memakai misalnya mukena gitu, mukena bagian bawah untuk menutupinya. Nah, seperti itu bagaimana Pak? ya. Baik. Ya, ini pertanyaan sangat bagus ya. Nah, jadi hal-hal yang ada di lapangan ya. Di masjid tidak ada sarung. Yang ada itu bagian mukena bagian bawahnya, begitu ya. Nah, apakah Iya boleh betul Pak. tidak? Nah, tentu saja karena mukena itu eh, apa namanya apa namanya eh, itu pakaian perempuan ya, mukena itu bagian bawahnya itu pakaian perempuan. Jadi itu yang Rasul sangat sangat tidak mencintai, tidak menyenangi seperti warna kuning tadi, gitu ya. Nah, jadi Ibnu Umar itu mengenakan pakaian yang dengan mencut dengan warna kuning, mungkin kondisinya dalam keadaan netral, Jadi tidak di apa tidak di apa namanya istilahnya kondisinya netral. Eh, jadi apa istilahnya eh, tidak menyebabkan riskan dengannya gitu ya, karena warna kuning itu kan warna perempuan ya. Nah, coba kalau perempuan itu pakaiannya kuning, itu pasti banyak orang memandang, menoleh, gitu kan, itu masalahnya, gitu ya. Nah, gitu. Nah, sehingga Rasul tidak menyenangi. Tapi Rasul juga mengenakan dalam kondisi-kondisi terbatas, kondisi-kondisi di mana eh, apa netral, tidak tidak dikhawatirkan terjadi fitnah, begitu maksudnya. Nah, jadi kalau memang jadi hukum intinya kalau memang daripada meninggalkan sholat, begitu kan? Ya, bagaimana lagi, gitu kan? Nah, menutup aurat kan lebih baik, lebih apa? Syarat yang utama daripada. Nah, sehingga dibolehkanlah untuk kepentingan-kepentingan yang terbatas, walaupun itu makruh sifatnya, begitu. Nah, oleh karena itu seyogianya kita para laki-laki pakai celana kan, pakai celana panjang itu kan kemana-mana pakai celana panjang, tidak mungkin pakai celana pendek kan. Nah, sehingga masa bepergian pakai celana pendek, kan ya pasti dia sholat dengan menutup aurat dengan memakai celana panjang tadi. Nah, kalau kemudian celana panjangnya itu dikhawatirkan ada najis, ya. Nah, berarti persoalannya ada dua persoalan. Apakah mau meninggalkan sholat atau sholat dengan dengan celana yang bernajis tadi. Nah, itu kan maka pilihannya adalah sholat dengan celana yang bernajis tadi daripada meninggalkan sholat. Kecuali kalau kemudian kita bisa pulang ke rumah dulu,
atau mengusahakan pinjam ke teman dulu, dan itu lain halnya. Ini dalam kondisi dua kemadaratan tadi, ya. Nah, jadi hukumnya makruh, Nah, ya, hukumnya makruh, begitu ya. Karena Rasul tadi tidak senang orang laki-laki mengenakan pakaian perempuan, kecuali dalam kondisi-kondisi yang tidak ada jalan lain kecuali itu, gitu. Baik, Maulana. Baik, terima kasih Bapak. Ya baik. Ini dalam keadaan darurat ya Pak, kalau darurat benar-benar darurat ya masih diperbolehkan. Ya. Baik, jazakallah Bapak, terima kasih atas ilmu-ilmunya. Insya Allah dari ilmu yang telah dipaparkan juga sesi diskusi tadi bisa menambah keberkahan dan juga ilmu pengetahuan bagi kita semua. Alhamdulillah tidak terasa sudah di penghujung acara. Sebelum memasuki sesi penutup, marilah kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Semangat kepada Bapak untuk memimpin doa. Ya, baik hadirin sekalian, terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya dalam kajian kita. Insya Allah mohon doanya agar tidak ada kendala, sehingga setiap Kamis sore kegiatan kita terus bisa kita lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sembarna. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa bersama semoga Bapak selalu disehatkan. Juga umumnya bagi kita semua agar insya Allah setiap Kamis sore kita bisa melaksanakan kajian Sahih Bukhari ini. Juga terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir di kajian sore hari ini. Mungkin terakhir diingatkan kembali bagi para hadirin yang belum mengisi presensi, silahkan di kolom chat ada presensi untuk diisi. Alhamdulillah kita sudah berada di sesi penutup. Terima kasih, insya Allah kita bertemu kembali di hari Kamis pekan depan, tetap di jam yang sama pada asar pukul 4. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya apabila saya selaku moderator dan pembawa acara di kajian ini banyak melakukan kesalahan baik itu dari perilaku ataupun perkataan. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.